Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali menyapa sedulur Margono semuanya dalam acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan murah merupakan dambaan dari seluruh masyarakat, tak terkecuali pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto selalu melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan untuk menjawab keinginan dari masyarakat semuanya, yang tentunya akan memberikan dampak kemudahan pelayanan dan kemudahan akses. Hari ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Direktur Rumah Sakit Margono. Beliau adalah Ibu Dr. Harsini, spesialis paru, Magister Manajemen Rumah Sakit. Selamat pagi Ibu Direktur. Selamat pagi Bu Dokter Nani. Terima kasih kehadirannya nih Dok. Terima kasih juga diundang. Tamu kita yang kedua, beliau adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Margono Soekaryo, yaitu Ibu Muji Sri Utami MKes. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Dokter Nani yang cantik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Hari ini sangat istimewa karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau berdua ini hadir khusus menyapa sedulur Margono sekalian, karena Rumah Sakit Margono Soekaryo saat ini memiliki inovasi yang terbaru, yaitu inovasi Sister Vira antar obat pasien. Sister Vira, cantik sepertinya ya inovasi ini. Coba nanti kita cari tahu kepada beliau berdua. Mungkin ke Bu Utami ya Bu Ut ya. Sister Vira ini apakah memang perempuan cantik atau bagaimana nih Bu Ut? Betul, perempuan cantik ya, secantik hostnya ini ya. Sister Vira itu merupakan akronim sebenarnya ini ya, dari sistem telemedicine yang terintegrasi dengan sistem virtual account, terus kemudian juga dengan sistem hantaran obat dan rating kepuasan pasien. Nah, inovasi ini merupakan keberlanjutan sebenarnya, keberlanjutan dari inovasi telemedicine ya, yang diinisiasi pada saat COVID tahun 2020 waktu itu. Luar biasa ini, sepertinya inovasinya sangat lengkap ya Bu Ut. Ya, karena saya lihat di slogannya ini sungguh-sungguh sangat membuat kita sepertinya ingin sekali mengetahui tentang inovasi ini. Slogannya mudah, murah, terjangkau, kemudian pas untuk pasien rentan gitu ya. Mungkin bisa diterangkan ini oleh Bu Ut atau oleh Bu Direktur tentang slogan inovasi ini. Untuk slogan inovasi ini betul ya, yang menjadi harapan dari masyarakat semuanya ya, bahwa inovasi ini mudah karena dari sini masyarakat bisa mengakses langsung ya melalui RSMS online, yang mana RSMS online ini sudah penggunanya itu sudah lumayan banyak ya, sekitar 97% dari pasien yang pengguna layanan di Rumah Sakit Margono. Luar biasa ya, sehingga ini sangat mudah. Terus kemudian murah ya, juga murah karena di sini pasien pada saat mengakses itu hanya menggunakan fasilitas internet aja, ketersediaan internet di sini ya. Murah, dan juga masyarakat itu tidak harus berdatang langsung atau datang langsung ke rumah sakit. Mereka bisa mendapatkan pelayanan yang sangat murah karena di sini akan terpangkas nantinya untuk transportasi ya, biaya transportasi di sini. Kemudian fleksibel ya, inovasi ini juga fleksibel karena bisa diakses oleh masyarakat kapanpun, dimanapun ya. Mereka membutuhkan untuk layanan Rumah Sakit Margono, mereka bisa langsung mendaftar telemedicine dengan RSMS online tadi. Terus kemudian juga terjangkau ini ya, terjangkau. Ini bisa kita melayani untuk seluruh dari Sabang sampai Merauke ya, itu terjangkau. Mereka bisa mendapatkan akses layanan ini karena biasanya pengguna layanan ini memang pasien-pasien kronis itu tadi ya, yang memiliki keterbatasan. Kadang pasien-pasien yang pensiun gitu ya, berada di mana itu, di rumah putrinya atau
ya putra-putranya, mereka tetap bisa melakukan kontrol rutin ya kepada setiap dokter saat yang dipilih ketemu ya. dengan dokter melalui itu tadi layanan telemedicine Shedok yang sudah ada di Rumah Sakit Margono. Sehingga layanan Sister Vira ini merupakan terobosan inovasi sebenarnya dari telemedicine Shedok, yang mana itu layanannya itu akan paripurna, di mana pasiennya itu akan mendapatkan layanan sampai dengan hantaran obat gratis loh seluruh Indonesia. Seperti itu. Sebentar Bu Ut, tadi saya dengar ada Shedok. Apa itu? Oh iya, Shedok itu sebenarnya inovasi telemedicine yang itu loh, satu layar ngobrol dengan dokter ya, yang mana pasien itu bisa berkonsultasi langsung dengan seperti dokternya. video call seperti itu ya? Menggunakan layanan video call di sini. Seperti itu. Oh ya, wah luar biasa ini. Pastinya sangat mudah ya. Baru mendengar ceritanya sepintas sudah terlihat nih sangat mudah inovasinya. Nah Bu Direktur, ini Rumah Sakit Margono kan rumah sakit milik pemerintah provinsi ya Bu. Nah ini untuk membuat inovasi ini kira-kira ada dasar hukumnya apa enggak ini? Ada dong Bu Nani, kita kan selalu sesuai aturan dan kita selalu bisa mengembangkan untuk aturan itu bisa jalan di rumah sakit kita. Nah, untuk regulasi yang mengatur ini adalah Permenkes 20 tahun 2019 yang tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu rumah sakit kita ini berkembang setelah tahun 2020 kan ada COVID nih. Kita nggak boleh jalan ke rumah sakit, dibatasi jumlah pasien. Nah ini akhirnya kita kembangkan tadi Shedok yang berkembang, dan rumah sakit langsung membuat aturan-aturan yang mana ini bisa mendukung untuk pelayanannya. Jadi kita membuat yang, karena ini kan tidak jumpa ya, jumpanya lewat udara. Jadi di situ bisa cuma tatap muka dengan betul, jadi keamanan kita juga akan jamin. Jadi semuanya kita landasi dengan peraturan-peraturan yang ada itu Bu Nani. Iya, berarti terjamin ya. Iya. Pasien tetap mendapatkan pelayanan yang dilindungi oleh undang-undang ya. Oke. Nih Bu Ut, tadi Ibu Direktur menyampaikan kalau inovasinya dimulai waktu COVID ya. Berarti sekitar 2020-an ya Bu Ut ya. Betul. Ya. Nah sekarang sudah 2024, berarti sudah sekitar 4 tahun ini inovasi berjalan. Nah, apakah ada perbedaan nih antara inovasi yang pertama kali dulu, yang tahun 2020, dengan yang sekarang di 2024? Oh iya, ada perbedaan yang sangat signifikan ini Bu Nani, bahwa kalau dulu telemedicine Shedok itu hanya memfasilitasi terkait dengan layanan video call di poliklinik. Pembayarannya juga sudah menggunakan virtual account ya. Tetapi di sini belum sampai dengan layanan ke rating kepuasan. Nah, makanya selama periode ini telemedicine Shedok itu kita harus kembangkan lagi ya, sehingga pasien-pasien itu nanti kita ada penyederhanaan prosedur di sini ya. Yang semula layanan itu kan sampai ada 23 langkah. Nah, dengan adanya inovasi ini itu menjadi 14 langkah saja. Cukup banyak ya yang dipangkas ya. Betul. Yang terpangkas banyak karena di sini itu komunikasi sebenarnya, komunikasi antara perawat dengan pasien yang berulang-ulang, kemudian pada saat perawat itu mengkomunikasikan bahwa pasien mendapatkan resep, terus kemudian membayar sejumlah berapa, itu kita pangkas ya dengan inovasi Sister Vira ini. Seperti itu. Oke, Bu Dir, ini kan tadi Bu Ut menyampaikan kalau melayani pasien dari Sabang sampai Merauke, dihantar obatnya. Gratis pula katanya. Gratis. Gimana itu bisa memberikan fasilitas gratis, Bu Dir? Ya jadi kita kan kerjasama ya. Jadi kalau masalah hantaran gratis itu di Rumah Sakit Margono memang pasien datang pun kalau mau obatnya diantar kita juga fasilitasnya gratis. Tidak hanya cuma
di telemedicine ini ada, tapi yang didatang nanti obatnya dia pulang, obatnya nanti diantar gratis juga ya, gratis juga. Nah, dalam hal ini untuk pasien ini kan ada hambatan-hambatan ya. Iya. Yang rentan, kelompok rentan ya, Bu. Jadi kan hambatannya di sini. Kalau kelompok rentannya kan keuntungan nih, nggak usah datang ke rumah sakit, dia dapat obatnya, dapat konsultasi. Tapi hambatannya ya selalu kita tuh memberi tetap ada hambatannya karena ini melalui udara, tergantung cuaca, tergantung sinyal. Makanya kalau beli HP pakai sinyal ya. Di situ juga yang jadi masalah ini yang mungkin nanti keberlanjutan kami. Kalau masalah obatnya kami bekerja sama dengan Kimia Farma, kan Kimia Farma BUMN seluruh tanah air. Itu keterjaminannya insya Allah obatnya ada. Jadi kendala-kendalanya tadi diselesaikan begitu ya Bu? Diselesaikan. Jadi itu nanti kita akan yang masih belum terselesaikan adalah masalah penunjang. Penunjangnya saat ini kalau mereka butuh ronsen lah, kalau di posisi di misalnya luar Jawa, saya harus gimana lagi? Inilah yang nanti pengembangan berikutnya. Luar biasa. Jadi untuk ke depan itu sudah tergambar ya. Pengembangan berikutnya apa nih setelah ini? Berarti ini inovasi benar-benar berkelanjutan nih, tidak ada berhentinya nih ya Bu Dir ya. Dari 2020, kemudian dari 23 langkah, di 2024 ini sudah menjadi 14 langkah, sudah dipotong banyak. Nah, ke depannya sudah ada planningnya lagi gitu ya Bu Dir. Yang tentunya pasti itu akan memudahkan bagi sedulur Margono semuanya ya. Sedulur Margono sepertinya semakin penasaran ya dengan penjelasan yang sangat menarik ini. Sepertinya memang inovasi ini sangat mudah untuk kita akses. Nah, Bu Ut, mohon ini diberikan pencerahan kepada sedulur Margono semuanya. Kira-kira alurnya seperti apa sehingga benar-benar kita tahu di mana letak kemudahannya? Iya. Menggunakan aplikasi ini ya, Sister Vira antar obat pasien, pengguna itu pastinya akan menggunakan RSMS online ya. Mereka akan mengakses itu, mendaftar melalui RSMS online H-7 sampai dengan Jadi ada waktu 7 hari ya untuk bisa melakukan registrasi. Nanti di hari H itu si pasien akan bisa ketemu dengan dokter melalui video call. Ya, seperti itu di hari H-nya, yang mana pasien itu dipastikan sudah membayar melalui virtual call. Nah, apabila pasien itu memang pada saat berkonsultasi dengan dokter itu mendapatkan resep mendapatkan resep, ini nanti si pasien itu akan dipastikan ini berapa besaran biaya resepnya. Setelah itu baru nanti petugas farmasinya akan melakukan komunikasi atau edukasi pasien itu tentang bagaimana aturan penggunaan obat tersebut. Itu juga melalui satu layar. Betul, melalui satu layar. Setelah itu selesai, berarti nanti obat akan dihantarkan sesuai dengan alamat yang sudah dikomunikasikan. Setelah itu, kalau obat sudah dihantarkan, ini pasien tuh sebenarnya juga bisa melakukan tracking. Ya, bisa sampai tracking. Ya, betul. Bisa melakukan tracking. Sebenarnya posisi obat itu sekarang sudah dihantar sampai mana gitu. Itu bisa melakukan tracking itu si pasien. Nah, setelah itu pasien bisa melakukan rating kepuasan. Nah, itu pakai bintang Ibu, yang kayak Gojek gitu ya. Kasih rating bintang 5 seperti itu. Sangat mudah. Ya, berarti ini sedulur Margono yang membutuhkan pelayanan kesehatan tapi tidak bisa keluar rumah, benar-benar hanya duduk di tempat aja ya. Betul. Tinggal ting tong klik aja, tahu-tahu bisa ketemu dokter, tahu-tahu dapat konsultasi obat, tahu-tahu obat nyampe rumah. Betul. Gitu ya. Dan bisa menilai dokternya. Sangat objektif kan? Objektif ya. Luar biasa ini. Berarti
Bu Direktur, ini kan berarti inovasi perlu didukung oleh beberapa stakeholder ya Bu ya, karena ada obatnya, karena ada hantarannya seperti itu. Gimana nih Bu dukungan stakeholder dengan Rumah Sakit Margono? Ya, karena pelayanan ini tidak hanya di Banyumas ya, kami buat inovasi ini seluruh tanah air, jadi memang dukungannya lumayan banyak. Yang pertama untuk memudahkan pembayaran, berarti kita kerjasama dengan pihak bank untuk membuatkan virtual account di tempat kita. Banknya terserah mau bayar pakai apa, dia akan pakai HP aja yang ada di situ, mobile bankingnya, bayar ke kita. Kemudian kalau untuk obat, ketersediaan obat ya kita kerjasama dengan Kimia Farma yang BUMN ada di seluruh tanah air. Kemudian hantaran obat yang kami gandeng saat ini adalah JNE karena itu juga ada jaminan untuk tadi trackingnya obatnya, dan kita sudah bisa menjamin insya Allah paling lambat adalah 2 kali 24 jam, jadi 2 hari insya Allah nyampe ya. Dan ketersediaan obat sudah kami komunikasikan itu dengan yang di luar Purwokerto ya, berarti yang di luar Purwokerto. Ya, makanya kan kerjasama sama kan, nanti kan klaimnya dengan kita, JNE tinggal ngeklaim ke kita berapa sih biaya yang harus, dan itu gratis pokoknya untuk antaranya gitu. Luar biasa. Ini kan sampai ke tracking ya. Berarti ini apakah ada bridging antara sistemnya Margono dengan JNE Bu? Ada. Iya, ada, supaya masing-masing itu nanti bisa mengevaluasi nih, ya kan, dari JNE sendiri untuk petugasnya penghantaran kan nanti akan dicek di situ pada tanggal itu siapa petugasnya juga, supaya pelacakannya juga lebih mudah tentunya ya. Karena dengan bridging ini antara pihak rumah sakit maupun dari pihak JNE yang memberikan layanan tersebut itu bisa dievaluasi secara bersama-sama. Sedulur Margono, ini inovasi, bukan inovasi main-main ya. Ini inovasi luar biasa yang dampaknya memang sangat memudahkan dan murah ya Bu ya. Ya karena kita nggak perlu kemana-mana, nggak perlu bayar angkot, nggak perlu bayar angkot atau bensin ya, cukup di rumah saja, tapi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna ya Bu ya. Nah ini kira-kira Bu Dir, ada dampak yang dirasakan oleh Margono atau oleh masyarakat terhadap inovasi ini Bu? Ya, dampaknya kita kan dokter misalnya ada halangan juga bisa nanti janjian ya, itu bisa fleksibel waktunya ya. Kemudian untuk prosedur tadi yang semula harus datang ke tempat ATM bayar, cukup pakai HP-nya dia dengan virtual account ya. Kemudian kita di sini dampaknya juga pasien tuh kepuasannya meningkat ya, karena mereka istilahnya ya tadi karena ada nyaman ya Bu ya, nyaman, jadi kepuasan pengguna kita itu meningkat 3%, kan lumayan ya. Banyak jadi, itu. Juga untuk indeks kepuasan masyarakat secara umum juga meningkat dari 88 naik jadi 89. Kemudian harapan kita ini yang terakhir, karena fasilitas ini kan dia jadi nggak telat lah, harapan hidupnya itu juga meningkat dari 74 mana 57 jadi 74 69, syukur nanti 75 gitu. Amin. Nah kalau setahu saya nih Bu Dir, survei kepuasan itu standarnya Menkes itu cuma 70 loh Bu Dir. Nah kita sampai 89. Berarti ini, luar biasa ini. Ini kita murni loh, bukan abal-abal kita menggandeng universitas. Betul. Independen ya Bu Dir ya. Ya luar biasa. Jadi disampaikan di depan kalau pasien ini, inovasi ini bisa melayani pasien dari Sabang sampai Merauke. Nah, selama ini yang terjauh dari mana nih yang sudah mendapatkan akses pelayanan ini? Nah, ini yang terjauh itu dari Banten, Bu. Banten ya. Jadi berarti benar ini ya, benar bisa melayani seluruh Indonesia ya, Dok ya. Jadi benar, dan itu lumayan loh, ada 7 sampai 10 orang. Jadi kita terus kemudian dari DIY provinsi lain juga kan. Kemudian Jawa Barat, Ciamis, Pangandaran itu memang banyak pasien yang rawat jalan ke kita juga ya. Tapi di sini juga menggunakan, memang kalau kita wilayah istilah Banyumas adalah Jawa Tengah Selatan Barat ya. Jawa Tengah Selatan Barat ini yang lumayan ya. Paling banyak pastinya ya. Ya. Berarti ini bukan hanya
cita-cita atau keinginan dari inovasi ini, tapi sudah terwujud benar-benar yang memanfaatkan inovasi ini dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, inovasi ini bisa menjadi pilihan dari sedulur Margono apabila ada keterbatasan untuk datang ke rumah sakit. Ada aplikasi Sister Vira. Jadi perlu diingat saja kata-kata Sister Vira ya. Ketika sibuk, oh ada Sister Vira. Oh aku nggak bisa keluar rumah, ada Sister Vira. Gampang nih sedulur Margono. Nah Bu Ut, ini kan inovasi sangat menyenangkan bagi pasien dan juga sebenarnya ada kepuasan pastinya dari rumah sakit karena memberikan pelayanan yang bisa menjadi solusi bagi pasien ya. Pastinya rumah sakit lain ada nih yang ingin juga bisa melakukan inovasi seperti ini. Kira-kira kalau ingin mencontoh tuh seperti apa nih Bu Ut? Memungkinkan atau tidak? Ya sangat memungkinkan ya, karena inovasi ini sudah banyak ya, dari sekitar 24 rumah sakit ya yang tadi tiru ya ke rumah sakit Margono, karena kebanyakan memang untuk rumah sakit ini karena sudah dituntut kan dengan adanya PMK 24 tahun 2022 untuk menyelenggarakan rekam medik elektronik secara digital, sehingga untuk rumah sakit lain itu untuk menyelenggarakan terkait dengan layanan telemedicine ini bisa terwujud juga gitu ya. Terus kemudian untuk kita juga pernah ya melakukan sharing session baik regional maupun nasional sekitar 7 kalian ya. Kita sharing dengan rumah sakit lain terkait dengan layanan yang ada di rumah sakit Margono, khususnya tentang telemedicine Shedok dan juga Sister Vira ini. Mungkin ada kuncinya Bu, kunci bagi rumah sakit yang ingin meniru, kira-kira kunci utamanya apa nih? Kunci utamanya memang kita harus memiliki rekam medik elektronik terlebih dahulu untuk pihak rumah sakit, karena di situ di rekam medik kan kita memiliki data pasien. Nah, pengguna layanan telemedicine Shedok dan juga Sister Vira ini memang kebanyakan itu adalah pasien-pasien lama ya kan, karena di sini kan pasien-pasien kronis yang selalu berulang datang ke rumah sakit, sehingga di sini dokter sudah tahu riwayatnya dari data pasien tersebut yang menggunakan layanan telemedicine ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk pasien baru pastinya. Betul, ya. Tapi dari sisi data memang di rumah sakit penggunanya paling banyak gitu itu adalah pasien-pasien lama. Okay. Seperti itu. Mudir Bu Ut, kok kayaknya kita membicarakan inovasi ini asik banget loh. Nggak terasa nih, tiba-tiba kita udah nyampe aja di ujung. Mungkin ada dari Ibu Direktur yang mau disampaikan kepada sedulur Margono untuk closing statementnya. Ya, terima kasih Bu Nani. Ini ya, saya sebagai Direktur Rumah Sakit Margono, saya berharap inovasi ini pertama sangat membantu kelompok rentan, kelompok yang ada kesusahan untuk rawuh ke Rumah Sakit Margono bisa terbantukan, karena dengan video call bisa komunikasi dengan dokter, bisa dapat obatnya, bisa dapat pelayanan yang sesuai yang diharapkan. Kemudian saya juga menjamin, karena inovasi ini ada aturan yang kami pakai, kami juga ada peraturan internal rumah sakit, sehingga ini menjamin untuk keabsahan apapun, baik edukasi, obatnya, keterjaminan obat sampai ke pasien. Itu yang kami bisa jaminkan. Luar biasa Bu Dir. Nah mungkin Bu Utami closing statementnya. Oh ya, terima kasih Dr. Nani. Itu terkait dengan inovasi ini bukan hal yang tidak mungkin lagi ya, bahwa Rumah Sakit Margono selalu mengembangkan inovasi, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat, yang mana inovasi ini adalah telah merupakan inovasi yang bisa disajikan kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan layanan dengan keterbatasan fisik maupun keterbatasan waktu, sehingga di sini masyarakat bisa menggunakan layanan ini dengan sebaik-baiknya untuk tetap sehat. Oke, sedulur Margono semuanya,
inovasi Sister Vira ini benar-benar bisa menjadi solusi bagi kita semua. Saat kita membutuhkan pelayanan kesehatan tapi kita memiliki keterbatasan, maka inovasi ini hadir. Ketika sedulur Margono sedang dalam kondisi sibuk, tidak ada waktu, maka Sister Vira ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketika sedulur Margono dalam kondisi yang tidak mampu untuk berjalan sendiri keluar atau tidak ada transport yang mengantar ke rumah sakit, Sister Vira juga bisa menjadi opsi untuk dipilih mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan saat ini yang bisa menjaga diri kita adalah diri kita sendiri, maka love yourself, cintai diri Anda sendiri, cintai kita sendiri. Dan salah satu inovasi yang bisa menjadi pilihan adalah Sister Vira Hantar Obat Pasien. Maka tidak ada lagi kata untuk menunggu besok, menunggu teman yang akan mengantar. Tapi saat ini juga hanya dengan menggunakan handphone melalui Android yang ada di tangan kita, kita bisa mengakses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan paripurna. Mungkin cukup sekian kami sampaikan kepada sedulur Margono informasi tentang inovasi terbaru dari Rumah Sakit Margono Soekario, yaitu Sister Vira Antar Obat Pasien. Akhir kata, saya Nani Harjanti dengan dua narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Direktur dan Ibu Wakil Direktur Umum dan Keuangan, undur diri dari hadapan sedulur Margono semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.